Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun. Ya. Baik, sahabat PKK semuanya, jumpa lagi nih di podcast PKK for Talk Metro Ceria. Baik, sahabat PKK semuanya, nanti dalam bincang-bincang kali ini saya sebagai host Diah Merawati, SKM MKes, Ketua Pomsi 4 TP PKK Kota Metro akan bincang-bincang bersama narasumber yang luar biasa. Nah, sebelum narasumber yang keren ini banyak bercerita tentang tema kita kali ini, yaitu ABK, Anak Berkebutuhan Khusus. Kita mulai beralih kepada narasumber kita yang keren banget nih. Nah, untuk lebih detailnya kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Mbak Ira. Oke, sebelum saya bacakan sedikit CV-nya, boleh dong Bu Diana sapa sahabat-sahabat PKK kami. Hai sahabat-sahabat PKK semua, semoga kita selalu sehat ya Bu. Amin. Ya, baik sahabat PKK, narasumber kita kali ini adalah Ibu Dianawati SST yang kebetulan beliau juga bekerja di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani di ruang kebidanan, dan untuk profesi beliau adalah seorang bidan dan beliau memiliki 2 orang putri ya, putranya 1, putrinya 1. Nah, jadi keluarga berkualitas, keluarga berencana ya Bu Diana ya. Nah, kebetulan Allah memberikan rezeki dan nikmat yang luar biasa ya Bu Diana, seorang anak beliau dengan kebutuhan khusus ya Bu Diana ya. Nah, perlu mungkin sahabat PKK semuanya ingin tahu nih Bu Diana, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim Mbak Ira. Anak berkebutuhan khusus itu ya, sebenarnya kalau melihat dari sering dipanggil difabel, disabilitas gitu kan ya. Kalau yang cuman kan orang kalau bilang difabel apa sih? Nggak nyambung kan masyarakat itu ya. Jadi makanya sering aja biar gampang udahlah anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau ngeliat dari disabilitas itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu setiap orang yang mengalami keterlambatan ya, baik atau hambatan baik fisik, kemudian mental, kemudian ataupun secara intelektual, kemudian di sensori, tapi dia dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau dia hanya sebentar itu bukan disabilitas gitu, bukan difabel. Jadi dalam jangka waktu lama seperti itu. Itu yang menjadi anak berkebutuhan khusus seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti kan itu tadi banyak tuh ya Bu ya, mengalami masalah ya, atau mengalami gangguan di etalnya, sensoriknya, seperti itu ya, sosialnya ya. Itu kan berarti banyak jenisnya ya Bu Diana ya, anak dengan kebutuhan khusus atau disebut dengan disabilitas atau difabel ya, seperti itu. Itu boleh tahu nih untuk sahabat-sahabat PKK itu apa saja sih sebenarnya kategori yang tadi, misalnya kalau dengan permasalahan mental berarti disebut apa gitu, seperti itu. Yang sering kita lihat yang sering kita lihat itu ada Down syndrome ya. Biasanya orang mengalaminya mongoloid ya, wajahnya hampir semua sama setiap anak itu ya dengan Down syndrome ya. Kemudian ada cerebral palsy. Cerebral palsy itu bisa aja dia kelumpuhan di seluruh anggotanya atau di bagian yang tidak bisa duduk dan lain-lain. Ada seumur hidup dia di tempat tidur saja sampai besar, itu juga ada yang kita bisa lihat ya. Jadi ada gridnya ya, ada apa maksudnya? Iya, maksudnya ada yang hanya dia bisa hanya kakinya saja yang tidak bergerak, tapi dia bisa duduk gitu ya. Ya, teman dia tidak bisa jalan ya, tergantung gangguan-gangguannya ya. Tergantung yang kompleks tidaknya gangguan tuh masing-masing juga berbeda-beda gitu ya. Seperti autis itu juga nggak semua autis sama pukul rata, nggak. Tergantung ada nggak penyertanya, gangguan-gangguan yang mengikutinya gitu. Ada juga retardasi mental gitu ya, itu ada.
Kemudian kalau dulu orang mengatakan ketunaan, tapi sekarang kan nggak ketunaan lah, gangguan di pendengaran, gangguan di penglihatan, sampai dengan tunanetra gitu kan disebutkan seperti itu. Ya, seperti itu. Dan itulah yang paling sering muncul Mbak Ira, ya, yang kita lihat gitu. Tapi tentunya banyak dan lain-lainnya, ya. Anak-anak dengan berkebutuhan khusus tersebut berarti apakah untuk perlakuan terhadap mereka ini kita sama atau ada bedanya gitu, kurang lebih apa harus khusus nih, ada perbedaannya gitu. Tadi sudah disebutkan sih oleh Bu Diana ya, kurang lebih seperti itu. Cuman kan misalnya anak dengan autis secara garis besarnya perlakuannya ini seperti apa, terus anak dengan tadi cerebral palsy itu seperti apa perlakuannya, karena mereka kan anak dengan berkebutuhan khusus ya, atau anak berkebutuhan khusus, berarti apakah perlakuan juga harus khusus gitu? Ya Mbak Ira, jadi kalau seperti anak Down syndrome tadi ya, biasanya anak-anak Down syndrome ini dia full senyum, dia riang terus, jadi kalau ketemu tuh riang, dia bawaannya pasti happy ya, senang gitu jadi ketemu. Cuman intelektual mereka di bawah rata-rata ya, jadi kalau bertemu itu pasti dia dengan kita berjumpa pasti dia duluan senyum, itu pokoknya happy lah kalau anak-anak. Tapi bagaimana dengan anak CP? CP biasanya tergantung dengan gangguannya juga ya, maksudnya dia sulit menelan ya, tentu dia akan menggunakan sonde untuk memasukkan makanan ke dalam tubuhnya ya, ke lambungnya. Jadi dia perlu perlakuan khusus. Kalau untuk autis tentunya ada makanan-makanan anak-anak autis yang tidak bisa terlalu tinggi, tidak bisa kena gula, karbohidrat, kemudian olahan susu, kemudian seperti itu juga anak-anak harus diet ya. Diet bukan berarti seperti orang dewasa dietnya. Jadi diet menghindari makan makanan yang memang dia tidak bisa. Kalau dimakan akan mengakibatkan dia hiperaktif dan kemudian akan dia tantrum dan lain-lain seperti itu Mbak Ira. Tentunya permasalahan setiap ABK walaupun sama autis tentu berbeda-beda setiap anak, tergantung dari gangguan masing-masing seperti itu Mbak Ira. Bu Diana, kebetulan anak ini luar biasa ya, kasusnya kesini semakin banyak nih ya Bu Diana ya, karena mungkin masyarakat juga sudah mulai tahu, paham, dan mungkin juga bagaimana nih kalau semakin dini kita tahu anak-anak ini dengan berkebutuhan khusus, berarti kan intervensinya semakin cepat akan kita lakukan, jadi semakin cepat kita untuk mengejar ketertinggalannya ya, seperti itu ya Bu Diana ya. Nah, bagaimana cara orang tua atau mungkin sahabat-sahabat PKK semuanya juga ingin tahu seperti apa nih, saya mau tahu anak saya ini normal tidak, dalam artian anak sehat ya Bu Diana ya, anak sehat, pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usianya. Nah, mungkin sahabat PKK semuanya ingin tahu bagaimana kami untuk mendeteksi sedini mungkin bagaimana keadaan kondisi kesehatan bagi anak-anak tersebut. Ya, baik Mbak Ira. Sebenarnya kalau zaman sekarang ini sudah gampang ya. Kita ada buku KIA. Ya, kita ada buku KIA. Di situ udah ada lengkap. Buku yang terbaru kan ada lembar untuk ibu hamilnya, di belakangnya untuk anak. Jadi itu kita bisa lihat stimulasi-stimulasi apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan usia anak. Nah, nanti orang tua juga bisa melihat. Jadi kemampuan anak di perkembangannya di usia sekarang ini sesuai apa enggak dengan usia dia kemampuannya. Nah, sebenarnya dari situ ya orang tua bisa mendeteksi secara dini. Kenapa pentingnya mendeteksi secara dini? Karena terdeteksi secara dini, terintervensi secara dini, tentunya akan mengejar ketinggalannya itu lebih cepat dibanding sudah besar baru ketahuan kemudian baru diintervensi, itu kita akan sulit mengejar ketinggalannya. Seperti itu Mbak Ira. Iya, berarti sahabat PKK semuanya kita bisa pantau perkembangan anak kita bisa deteksi sedini mungkin perkembangan anak kita sejak dari bayi ya Bu Diana ya, sejak dari bayi itu bisa kita laksanakan, kita bisa gunakan di buku KIA, itu semua ada di situ. Sahabat PKK semuanya bisa memanfaatkan semaksimal mungkin buku KIA. Nah, seperti itu ya Bu Diana ya. Mungkin kalau yang tidak memiliki buku KIA pun bisa kita download ya Bu Diana ya, bisa di-download, atau bahkan ada aplikasi juga untuk yang dari dokter spesialis anak ya Bu Diana ya, Primaku itu bisa semua. Jadi sahabat-sahabat PKK semuanya itu
tidak menjadi masalah. Jadi ini anak adalah invest ya, invest kita, jadi sedini mungkin untuk mendeteksi anak kita tadi ya, seperti itu. Atau sahabat PKK mohon untuk tetap berkunjung ke posyandu, walaupun posyandu misalnya kalau sudah selesai vaksin, udah selesai imunisasinya nggak datang lagi ya Bu Diana ya. Nah, padahal di situ ada dilakukan namanya SDTK ya, screening deteksi dini intervensi tumbuh kembang balita ya, seperti itu Bu Diana ya. Nah, jadi sahabat PKK tetaplah kita manfaatkan, tetaplah pergunakan, kita kunjungilah posyandu semuanya ya, gitu ya Bu Diana ya. Bu Diana, jika nih ya ada orang tua yang memiliki tadi nih, sudah tahu nih memiliki udah secara mandiri ya, kurang lebih secara mandiri nih sahabat PK semuanya secara mandiri deteksi anaknya ya, balita tersebut atau bayi ya, ternyata di situ ada penyimpangan perkembangan ya, mereka tahu atau curiga ya, seperti itu curiga. Nah, sikap apa yang harus dilakukan orang tua tersebut? Oke. Jadi kan dia udah deteksi dini tadi yang pakai buka ya. Iya, betul. Kayaknya kok nggak bisa ya, ini di kemampuan dia ini kok nggak bisa gitu kan. Ini anak sudah setahun tapi kok nggak ada mengeluarkan kata-kata sedikit pun gitu kan. Maksudnya kan dia udah curiga duluan nih orang tua ya. Ya datanglah ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Bisa dari mulai puskesmas, kemudian nanti puskesmas akan melakukan SDDTK tadi, kemudian nanti tentunya sesuai dengan apa yang dianukan dari, bisa dia autis, kan ada MCAT, pemeriksaan MCAT. Kalau memang kemungkinan dia ke arah autis, tentunya nanti puskesmas akan merujuk bisa ke ahlinya, itu bisa dokter spesialis anak, bisa psikolog klinis dan lain-lainnya. Nah, tentu apalagi kita Kota Metro ini sudah memiliki poli tumbuh kembang, Mbak Ira. Iya, gitu. Dia bagian dari situ ya. Ya, makanya itu. Jadi manfaatkanlah gitu ya. Jadi begitu dia buat rujukan, ya buat rujukan, kalau dia bisa pakai BPJS kok. Ya, jadi minta rujukan dari puskesmas, kemudian dirujuk ke Mekan, kita berjenjang ya ke rumah sakit yang tipe C dulu. Setelah itu nanti baru dirujuk ke tipe B gitu nanti, karena kita satu-satunya rumah sakit di Kota Metro yang memiliki poli tumbuh kembang ini ya. Mungkin juga di Lampung loh, rumah sakit plat merah ya, yang memiliki poli tumbuh kembang sepertinya baru RSU Ayani. Ya. Mudah-mudahan bisa manfaatkan lebih maksimal oleh sahabat-sahabat PKK semuanya ya. Baik sahabat PKK, tadi sudah cukup jelas sahabat PKK, kalau kita sudah secara mandiri bisa melaksanakan deteksi, kita curiga boleh kita datang lagi untuk ke puskesmas ya, mungkin nanti di puskesmas akan screening kembali, screening ulang lagi, dan kalau memang ternyata nanti curiga juga dari tenaga kesehatan yang ada di puskesmas akan merujuknya ke rumah sakit. Nah, untuk sementara mungkin rumah sakit tipe C dulu. Nah, tipe C dulu karena kita memang BPJS rujukan berjenjang. Nah, nanti di tipe C maksimalkan kembali, nanti akan dilakukan rujukan ke rumah sakit Ayani ya, tipe B ya, akan asesmen ulang lagi karena memang tahapannya cukup banyak cukup panjang tahapannya, karena itu pada saat menentukan diagnosa tidak mudah gitu ya, sebentar gitu. Semennya banyak ya Bu Diana. Nah, pada saat misalnya Bu Diana ya, mudah-mudahan untuk Kota Metro ya, kita mudah-mudahan jauh lah ya kalau untuk peningkatan anak dengan berkebutuhan khusus ini. Nah, misalnya tadi sudah kita lakukan tahapan-tahapan itu, selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Ayani, ternyata sudah terdiagnosa nih anak berkebutuhan khusus atau ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Nah, hal apa yang mesti harus dilakukan orang tua ini Kak Diana ya? Nah, sebagai mungkin Kak Diana ya sudah melampaui itu semua, kurang lebih udah berapa puluh tahun yang lalu ya Bu Diana ya. Mungkin bagian juga bisa sekalian sharing juga ke sahabat-sahabat PKK semua ya. Ya, yang pertama itu Mbak Ira, kuncinya yang pertama ya, begitu anak udah terdiagnosa, pastikan orang tua itu denial ya, nggak nerima, kenapa saya, apa alasannya gitu. Tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah kita. Anak kita ya perlu tindakan cepat kan, perlu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, orang tua adalah lebih mendekatkan ke diri kita ya, kepada Sang Pencipta. Ya, itu nomor satu. Setelah dia mendekatkan diri, pasti dia akan menerima anak itu dengan apa adanya. Yang kedua itu pasti ya. Kemudian yang ketiga ini, beritahu keluarga semua, ajak keluarga, baik dalam satu keluarga, nenek kakeknya, pamannya, semua keluarga besar itu dikasih tahu
bahwa saya punya anak berkebutuhan khusus, apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan, itu harus tahu. Satu keluarga itu harus tahu semua, jangan ditutup-tutupin. Karena kalau ditutup-tutupin, programnya dia harus nggak boleh makan ini, dia makan ini, dikasih neneknya. Kan nggak selamanya kita di samping terus dengan anak kita. Jadi kalau keluarga sudah dikasih tahu dengan kondisi anak kita, insya Allah itu akan mendukung kemajuannya. Ya. Kemudian yang keempat, tanamkan norma-norma agama. Ya, norma-norma agama, norma-norma yang ada, yang berlaku di lingkungan gitu ya. Karena sekali lagi, sepertinya anak ABK ini tidak paham, namun dia harus tahu aturan-aturan yang berlaku ya. Jadi nanti nggak dilihat orang, anak ini kok nggak tahu aturan gitu kan. Padahal orang kan nggak tahu dia anak berkebutuhan khusus, tapi tetap kita harus mengajarkan. Jangan juga nanti orang tua gini, ya udah nak, kalau masuk rumah harus mengucapkan salam. Tetapi orang tua sendiri masuk rumah tidak mengucapkan salam, nggak bisa. Apalagi anak-anak autis. Anak-anak autis apa yang dilihat itu yang dicontoh dia. Jadi ada istilah ACB. Kita harus mengajarkan, mencontohkan, dan membiasakan. Jadi kalau udah biasa, dengan sendirinya anak itu begitu masuk, nggak kita ingatkan lagi, dia pasti Assalamualaikum. Nah seperti itu. Setiap diberi orang pasti dia akan mengucapkan terima kasih dan lain-lain seperti itu. Itu harus ditanamkan sejak dini Mbak Ira. Ya, supaya kalau punya anak. Nah, itu saya lakukan. Kemudian ada lagi Mbak Ira selanjutnya itu melaksanakan saran-saran. Di tempat terapi. Kalau dia masih terapi ya, tapi kalau dia sudah bersekolah gitu, ya ayo jalankan apa yang dari gurunya, dari terapis, dari dokter, ya harus secara intens ya, harus intens, kemudian konsekuen itu harus dilakukan. Jadi komunikasi pun dibangun di. Iya, tentunya ada, iya semua itu harus punya ada baik. Parenting juga ya untuk pendidikannya dia di rumah, sekolahnya. Iya, semua. Dia harus. Walaupun di rumah juga misalnya tidak dengan kita ya, misalnya lebih banyak dengan yang ngomong misalnya seperti itu tuh kita ajarkan juga ya. Ya, kenapa makanya tadi ajak seluruh keluarga, seluruh yang ada di keluarga itu harus tahu. Itu karena akan mendukung kemajuan anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian buatlah jadwal kegiatan anak itu dalam 1x24 jam itu dibuat. Dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu dibuat. Jadi kan kadang-kadang orang tua udah diem, kasih HP, udah aman dia diem, tapi itu tidak menyelesaikan masalah seperti itu ya. Jadi dibuat, jadi step by step jam itu dibuat. Jadi anak itu terbiasa dengan rutinitas kegiatan. Insya Allah dia disiplin kok. Jadi kapan waktunya harus bangun, kapan waktunya harus mandi, kapan waktunya sholat, kapan makan, kapan belajar, itu harus dibuat. Jadi karena saya punya anak ABK-nya autis, anak autis itu rutinitas, sedikit pun berubah itu dia akan tidak mau. Dan itu kita harus memberi penjelasan sebelumnya sedetil yang memang masuk akal seperti itu. Nah jadi harus dibuat. Jadi kita nggak pusing nanti kalau dia sudah biasa. Step by stepnya kita tinggalkan dimanapun dia, di Bandung di mana, dia nggak aman, sudah kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah seperti itu ya. Kemudian ada lagi, kita tidak lupa juga, kan kita udah sibuk nih, biasanya orang tua yang punya ABK sibuk untuk nganuin kekurangannya aja, mau terapi tapi tidak sibuk dengan menggali potensinya. Ya. Jangan lupa ya, anak dengan berkebutuhan. Iya, jangan dikira nggak punya potensi. Iya, banyak. Nah, ini yang sering orang tua lupa Mbak Ira ya. Jadi dia sibuk dengan terapi sana terapi sini, dia nggak sibuk menggali potensinya. Terus menyepelekan, padahal dia ini kan kita gali, kita cari, ikutkan les renang, ikutkan les tari, ikutkan les menyanyi, dan lain-lain lah, les bahasa Inggris bisa, ternyata punya kemampuan kok gitu ya. Nah seperti itu. Ada lagi juga masih banyak Mbak Ira ya. Kemudian bina nih, jangan lupa tadi udah sampaikan Mbak Ira ya, bina hubungan baik. Baik dengan siapa? Baik di dalam lingkungan itu ada apa aja sih? Keluarga. Tentu nomor satu keluarga. Kalau kita nggak baik dengan keluarga, siapa yang mendukung kita? Ya. Kemudian dengan lingkungan di mana? Kalau dia udah sekolah, di sekolah. Lingkungan dalam sekolah itu ada siapa aja? Baik dari guru, teman-teman, penjaga sekolah, kantin dan lain-lain itu kita harus jalin. Kalau dia belum sekolah di tempat terapi, ya bina hubungan baik dengan tempat terapi. Nah seperti itu. Jadi ya lingkungan itu luas. Jadi tergantung semuanya harus dibina.
Kalau nggak dibina, ya payah kita mau ini ya, mau mengejar ketinggalan-ketinggalan. Kemudian orang tua diharapkan mau mengikuti, mencari ilmu, haus akan ilmu. Apa sih yang harus saya lakukan buat anak saya? Itu harus gitu ya. Dia harus kewarusan kita, jadi harus mengikuti seminar-seminar tentunya yang berhubungan dengan kemajuan anak-anaknya. Kemudian yang nomor terakhir nih, bergabunglah dengan komunitas yang sesuai dengan diagnosa anak. Karena di situ banyak ilmu yang akan didapat dari sharing-sharing para orang tua yang telah lebih dulu memiliki anak berkebutuhan yang sama diagnosanya. Seperti itu Mbak Ira. Luar biasa sahabat PKK semuanya. Banyak sekali nih pengalamannya sahabat PKK semuanya. Mudah-mudahan Bu Diana bisa menjadi motivator untuk orang-orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya, bahwa dengan memiliki anak berkebutuhan khusus, itulah karunia yang diberikan Allah, bukan akhir segala-galanya ya Bu Diana ya, bahwa itulah yang benar-benar yang harus menjadi motivasi kita, bagaimana anak juga ini punya kelebihan ya gitu, walaupun memang dia ada keterbatasannya, tapi di balik keterbatasan itu mereka memiliki banyak kelebihannya ya, seperti itu ya Bu Diana ya. Tadi sudah cukup jelas, jika orang tua yang sudah memiliki anak atau yang sudah terdiagnosa anaknya berkebutuhan khusus, hal apa saja yang harus dilakukan, tadi sudah cukup jelas ya Bu Diana ya. Nah, setelah itu kan biasanya kita akan ada terapi-terapi ya, atau kita ingin mengubah anak ini menjadi lebih baik lagi, atau dalam artian lebih mandiri ya, seperti itu ya. Nah, mungkin hal-hal apa saja yang bisa memacu untuk perkembangan anak-anak tadi yang sudah kita lakukan terapi, itu orang tua bisa tahunya dari mana nih perkembangannya ini sudah mulai baik, sudah mulai membaik gitu. Ya, ada beberapa hal Mbak Ira ya, jadi yang mempengaruhi keberhasilan dari itu cepat, cepat tidaknya. Karena kalau ngelihat berhasil, nggak seperti kita kayak sakit dikasih obat sembuh ya, nggak bisa. Karena anak-anak seperti anak autis, jangan berani dia sekarang sudah nggak autis lagi, bukan itu keberhasilannya. Bagaimana dia bisa memasang kancing baju itu udah suatu keberhasilan buat anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi jangan membayangkan keberhasilan itu dia langsung bisa bicara, langsung ini, bukan. Sedikit pun kemajuan itu. Tahapannya itu banyak. Tahapannya itu panjang. Hasilnya mungkin sabar itu ya Bu ya. Makanya kenapa harus intens dan konsekuen itu tadi yang tadi dia bilang. Jadi bisa dilihat dari gini, ada jumlah dan intensitas gangguannya. Misalnya autis, dia hanya autis aja, apa sih gangguannya? Oh, dia bersosialisasi yang nggak bisa ya, satu. Jadi hanya itu kan, tidak sama dengan autis yang dengan epilepsi, tidak sama autis yang dengan Down syndrome, tidak sama. Dia ada kompleks gitu ya, autis dengan CP gitu. Jadi nggak sama kemajuannya itu. Tentunya akan lebih cepat dari autis saja, tidak ada gangguan lain. Nah, seperti itu Mbak Ira ya. Begitu juga dengan CP misalnya, CP dengan kejang ini cuman dalam sebulan cuman sekali, tentunya akan lebih cepat daripada CP dengan yang sebulan 5 kali kejang. Nah, seperti itu tergantung dengan itu. Kemudian yang kedua juga usia saat ditegakkan diagnosa. Nah, ini makanya kenapa pentingnya deteksi dini tadi. Nah, semakin dini dia ada semakin cepat. Nah, mengejar ketinggalan-ketinggalannya itu lebih bisa dapat gitu ya. Kemudian tidak kalah penting juga, sudah ditentukan diagnosa. Kadang-kadang orang tua ini begini, udah ditentukan diagnosa, ngeyel, gak percaya. Kalau apalagi autis, nggak apa-apa kok anak saya, nggak ada yang ini dari muka semua nggak ada apa-apa. Ya, emang iya, hello, autis itu bukan dari fisik ya, dilihat gitu ya, kemampuan dia gitu ya, bicara nggak bisa. Emang kalau di fisik dia nggak sakit, dia bukan penyakit autis itu kan ya, dia nggak kelihatan, nggak tampak. Namun perilaku, dia tidak bersosialisasi, dia tidak ada kontak mata, nah gitu. Itu seringnya orang tua gitu. Maka kembali lagi faktor yang ketiga ya. Jadi yang mempengaruhi itu, jadi ada juga usia saat tata laksana dilaksanakan. Terapi itu ya. Jadi udah didiagnosa, dia mundur, ngeyel. Nggak terapi, nggak percaya. Lu siapa? Denial itu tadi. Makanya sekali lagi ini penting, jangan terlalu lama denialnya itu. Semua manusiawi lah denial itu ya. Sedih, ini manusiawi.
tapi jangan terlalu lama karena anak ini butuh waktu dengan cepat gitu, karena mengejar ketinggalan anak berkebutuhan khusus itu akan lama waktunya gitu ya. Kesabaran. Betul. Nah, seperti itu. Sabaran yang pokoknya sabar yang tidak ada batasnya. Iya seperti itu Mbak Ira. Nah, kemudian ada juga dengan intensitas dan konsekuensi orang tua nih. Inten nggak dia melakukan terapi itu? Terapi itu bukan hanya dilakukan di tempat terapi ya. Sekali-sekali aja. Ya, ngerasa seperti gini loh. Saya sudah bayar terapi sama seperti mengantar pakaian ke laundry. Udah selesai, keluar wangi, tapi diambil. Nggak dievaluasi kembali apa anak kita hasil dari terapi. Nah, itu banyak. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana ya, dalam sehari itu ada 1 kali 24 jam. Di tempat terapi paling lama 2 jam. Belum lagi paling lama 2 jam. Anak sudah nggak ini kan, udah nggak kondusif kan. Kemudian di rumah ada berapa jam sisanya? 22 jam. Ngapain aja hai elo orang tua? Kan gitu. Ya di rumah kita terapkan. Jadi maka jadi orang tua Maya harus cerdas, harus pintar. Begitu anak melakukan terapi, kan sekarang ini tempat terapi ada CCTV. Dia jangan ngobrol, jangan ngumpi sama orang-orang tua. Jadi ngelihat, oh terapi anak saya seperti itu ya. Oh nanti saya akan terapkan di rumah. Diterapkanlah di rumah. Apa yang diterapkan di tempat terapi, begitu juga dengan di sekolah. Apa yang dilakukan di sekolah itu dilakukan di rumah, diulang-ulang karena anak kita lain sendiri kan. Nah kalau mau cepat mengejar ketinggalannya, ya ayo kita lakukan. Ya memang capek, dibilang nggak capek, bohong, saya capek. Kadang-kadang saya juga nangis. Ya seperti itu, saking capeknya. Tapi butuh itu tadi ya, butuh penguatan dari kita. Iya tentunya, iya banyak dukungan ya. Kemudian ada lagi Mbak Ira, itu tentu tergantung dari IQ anak juga ya, gitu tentunya. Kemudian ada juga kita harus mentransfer ilmu, itu tadi yang saya bilang, dari tempat terapi harus kita terapkan juga di rumah. Dari sekolah kita harus kita ajarkan juga anak di rumah. Jadi dalam kehidupan dia sehari, jadi dia tuh, oh berarti kan di sekolah harus kayak gini, ini sama gitu ya. Jadi jangan bikin anak bingung malahan. Di tempat terapi kayak gini, nanti di rumah beda lagi. Nah jadi anak jadi bingung, nggak akan maju-maju anak kita. Nah seperti itu Mbak Ira. Tapi benar-benar harus komunikasinya dengan si terapis. Maka bina hubungan baik itu tadi. Kemudian buat tim yang kompak. Tim kompak itu tadi, kita orang tua, teman-teman sekelas anak kita, teman-teman terapi, orang tuanya harus kompak, kita harus punya ikatan, ada hubungan yang baik. Dokternya ya, dokter spesialis baik, betul terapisnya, psikolog klinisnya, semualah itu diajak, jangan jutek. Kalau kita jutek, orang nggak mau ngajak ngomong kita, nggak mau ngajak. Dikit-dikit kalau disaranin melengos, nggak bisa. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus terbuka, menerima, jangan jutek, jangan juga baper. Itu yang lebih banyak ya baper. Ya, dikit-dikit gini-gini sakit hati gitu. Halo, kalau sakit hati nggak akan menaikkan maju anak kita. Hayo, orang ngasih saran kita terima, yang baik kita terima, yang tidak baik ya kita tinggalkan. Seperti itu Mbak Ira. Oke, luar biasa sahabat PKK semuanya, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk orang-orang tua lain juga yang anak berkebutuhan khusus ya. Jadi untuk sahabat-sahabat PKK semuanya, tadi kalau orang tua sudah tahu setelah diagnosa apa yang harus dilakukan dan bisa memantau kemajuan dari perkembangannya. Nah, tetapi kan biasanya nih ya tetap ada kekhawatiran nih, misalnya saya sudah ikutin semua saran-saran tadi tuh, langkah-langkahnya sudah ada lagi nih, terus timbul rasa kekhawatiran itu ya Bu Diana. Nah sebagai mungkin pengalaman sharing juga nih ya Bu Diana ya, sebagai orang tua yang memang memiliki anak berkebutuhan khusus, mungkin untuk orang tua tadi yang sudah khawatir gitu ya, itu bagaimana nih mengatasinya? Ya, lagi Mbak Ira, kekhawatiran itu datangnya dari mana sih? Dari diri sendiri. Karena tidak adanya ketidakpastian. Tentu ya, nggak ada pasti loh. Kita menjalankan terapi, nanti ini anak saya autis, pasti nanti 2 tahun lagi dia udah lancar, dan nggak ada ya. Nggak ada kepastian itu. Makanya khawatir akhirnya ya. Ya, makanya khawatir. Sudah 2 tahun bisa kok anak saya masih gini aja. Ya. Ini bukan penyakit ya. Jadi kalau jadi jangan membayangkan gangguan perkembangan itu. Makanya kenapa perlunya deteksi dini, intervensi. Kembali lagi. Itu mempengaruhi gitu ya. Ya itu. Nah jadi kekhawatiran itu datangnya karena ketidakpastian ya, nggak pasti.
nggak ada. Makanya perlu apa kita pendekatan kepada Sang Pencipta itu tadi ya. Terus ketidakpastian itu datangnya dari mana? Karena ketidaktahuan kita orang tua kan. Coba kalau kita orang tua, kenapa harus mencari tahulah orang tua? Tapi biasanya gini Bu Diana, maaf nih ya Bu Diana, ada yang cerita dari tetangga, dari saudara, dari sini. Jadi hingganya dia pusing juga, khawatirnya. Mungkin yang untuk pasnya saya bertanya ini ke siapa, sekalian juga itu untuk menghilangkan kekhawatiran itu tadi. Ya, maka itu tadi ya, khawatir dia harus tahu ilmunya, harus tahu pengetahuannya. Kan tadi banyaklah ikut ke dalam seminar-seminar, workshop-workshop tentang anak yang sesuai dengan diagnosa anaknya. Bergabunglah di komunitas. Nah, itu kenapa pentingnya di komunitas itu. Jadi biar tahu. Jadi dia sekarang kalau saya dulu ya, saya nggak pusing. Bagaimana nanti ke depan? Saya cuma gini aja. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Nih hari ini dibuat kemajuan anak saya. Kalau nanti bagaimana udah saya serahkan aja lah kepada sama Allah. Doa saya dulu tuh setiap hari ya. Ya Allah, buatkanlah anak saya biar bisa bicara, biar bisa bicara. Namun dijawab Allah lebih dari bicara. Dia bisa sekolah, bisa kuliah, bahkan bisa bekerja sekarang. Jadi khawatir ya untuk sekolahnya nih anak-anak berkebutuhan. Iya, jadi sekarang mah gini aja loh, gak usah mikirin yang belum ada, gitu loh ya. Jalanin aja ini. Iya, jadi kita stres terus. Nanti kita mikir aja, bagaimana nanti? Cuman mikir, tapi kita nggak ada action untuk kemajuan anak kita. Untuk apa? Gitu. Jadi justru kita ikut air mengalir, cuman kita berusaha. Masalah nanti anak kita kan itu beda-beda pencapaiannya nanti. Pencapaian itu gimana kita usaha kita ya. Keberhasilan itu gimana usaha kita. Kalau usaha kitanya ini ya kembali lagi semua udah usaha bagus, tapi Allah tidak menentukan dia harus ini. Ya udah kembalikan aja lagi. Maka perlunya pendekatan kepada Sang Pencipta itu tadi. Kalau udah nerima ini bagian dari hidup saya, sudah enak tenang, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa apa. Ikhlas lah ya. Ikhlas, tapi ikhlas yang memberikan kesempatan yang sama kepada anak, tidak membedakan. Oh ini anak autis, gak usah ngapa-ngapain. Oh ini anak saya Down syndrome, tutup di kamar aja, cukup dikunci. Gak Karena bisa anak gitu. juga memiliki hak yang sama. Sama. Iya, baik pendidikan, hiburan, rekreasi dan lain-lain punya hak yang sama, kesempatan yang sama, gitu. Seperti itu Mbak Ira. Oke, aduh sahabat PKK luar biasa nih sahabat PKK, narasumbernya cukup keren, menginspirasi semuanya. Semuanya tadi sudah cukup jelas bagaimana orang tua yang melakukan, dan tadi sudah juga jangan khawatir untuk sekolahnya ya, gitu seperti itu ya Bu Diana ya. Nah kurang lebih apabila yang harus dilakukan orang tua nih punya anak berkebutuhan khusus, jika dia mampu untuk bersekolah ya, untuk sekolah, apakah memang harus sekolah di tempat khusus atau memang bisa di sekolah-sekolah di umum, dan kalau itu bagaimana nih untuk keterlibatan kita sebagai orang tuanya di situ? Ya, ada anak berkebutuhan khusus yang mampu ajar ya, ada mampu ajar. Jadi mampu. Jadi kalau dia memang mampu sekolah, ya boleh kok sekolah. Apalagi di kota metro ini sudah pendidikan inklusi, nggak ada satu sekolah pun yang menolak untuk anak berkebutuhan bisa sekolah gitu ya. Selama dia bisa sekolah, tentunya ada asesmen ya, nanti dari Dinas Pendidikan itu melalui Pusat Layanan Autis itu ada asesmen apakah anak ini memang dia bisa untuk sekolah. Nah seperti itu. Jadi itu sudah kita udah alhamdulillah berada di kota metro ya, yang udah jauh lebih dari mungkin dari kabupaten lain ya. Kita punya pendidikan inklusi dan tidak gampang orang tua kalau mau sekolah gitu. Nggak ada lagi yang kayak kalau zaman saya dulu kan agak susah cari sekolah gitu ya. Tapi alhamdulillah pada saat saya tuh mulus-mulus aja gitu, dimudahkan segalanya. Setiap mau masuk TK, masuk SD, masuk SMP sampai SMA dan sampai ke perguruan tinggi itu alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya kalau 1-2 saya nggak anggap lah, nggak usah baper gitu ya. Itu namanya rintangan, itu nggak saya anggap sebagai rintangan ya. Nah tentunya kalau orang mau itu semua pasti ada rintangan yang nggak mungkin akan mulus licin itu ya. Ya saya anggap angin lalu aja lah, nggak usah dibaperin gitu ya. Dan alhamdulillah bisa sampai dia S1 gitu kan, kemudian bisa bekerja, itu sudah alhamdulillah luar biasa sekali gitu. Oke, sahabat PKK semuanya, luar biasa nih narasumber kita yang keren, abis nih motivator untuk ibu-ibu atau untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya, seperti itu. Dan kota metro ini memang menjadikan suatu termasuk dalam kota disabel ya, kota disabilitas, dan kebetulan Pak Wali Kota kita juga memang ketua dari perkumpulan asosiasi wali kota
Indonesia sebagai ketua Apexi ya, jadi Apexi sebagai ketua untuk kota dengan disabel ya, seperti itu. Dan emang pendidikan di Kota Metro juga sudah mengedepankan untuk pendidikan yang disabel, seperti itu ya Bu Diana ya. Inklusi ya. Nah, inklusi ya Bu Diana ya, untuk pendidikan inklusi. Nah, sahabat PKK semuanya, mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang obrol-obrol kita yang keren badai ini, keren badai ya, luar biasa, pokoknya motivator sekali ya. Mungkin ada sedikit pesan atau sedikit ujangan, aduh kok ujangan nih, maksudnya sharing ya, sharing pengalaman. Soalnya luar biasa nih Bu Diana memiliki anak berkebutuhan khusus dengan autis ya, autis, dan putra beliau alhamdulillah tadi sudah diceritakan juga perjuangannya seperti apa. Jadi hasil itu tidak mendustai dari perjuangan ya, jadi perjuangan yang luar biasa. Dan anak beliau sudah lulus kuliah S1 dan bahkan sekarang sudah bekerja ya di Bandung ya Bu ya, sudah bekerja, dan itu luar biasa. Ini motivator kita semuanya tentunya. Mungkin untuk pesan-pesan dari sahabat-sahabat PKK ya. Baik, saya pesan untuk orang tua ya, untuk semua lah ya. Berarti tidak ada produksi Allah itu yang gagal. Ya, nggak ada ini punya anak putra ini gagal produksi, nggak ada. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangannya. Ya, kita yang orang tua punya anak berkebutuhan khusus sudah tahu ini kekurangan anak kita apa. Kita belum gali, ayo gali potensi yang ada pada anak-anak kita. Kemudian satu lagi Mbak Ira, jadi kalau kita males orang tua, karena orang tua ini harus terus mensimulasi ya. Kalau males, ditancapkan di dalam dada, dibuat pertanyaan. Setiap hari itu biar ditanyakan dalam hati, apa yang sudah saya lakukan hari ini untuk kemajuan anak saya. Sehingga nanti para orang tua kalau sudah malas, sudah capek langsung bangkit, dia ingat, jadi langsung menstimulasi anaknya. Saya kira itu aja, tetap semangat bunda-bunda semua, ada anak surga di dalam rumah kita, jadi tetaplah perlakukan sama gitu ya dengan anak lainnya. Gitu aja Mbak Ira, terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Baik sahabat PKK semuanya, luar biasa motivator kita tuh, narasumber kita yang datang kali ini di podcast kita yang mudah-mudahan nanti bisa memotivasi untuk bunda-bunda ya, bunda-bunda semuanya yang memiliki surga di dalam rumah kita ya, seperti itu. Saya jadi merinding Bu, jadi terharu ya, luar biasa perjuangannya Bu Diana yang benar-benar dari perjuangan itu alhamdulillah anaknya mampu mandiri, bahkan lebih daripada mandiri, bahkan saat ini sudah bekerja juga ya, seperti itu Bu Diana ya. Jadi untuk sahabat PKK semuanya, untuk orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, tetap semangatnya ya, apa yang sudah kita perbuat, tanyakan itu pada diri kita ya, seperti itu. Baik sahabat PKK, tadi sudah kita dijelaskan semua nih dengan narasumber yang luar biasanya tentunya ya, yang keren abis ya, motivator untuk ibu-ibu semuanya, untuk bunda-bunda semuanya. Baik sahabat PKK semuanya, di sini ada susu kambing Rizkiku, ini adalah binaan dari UP2K PKK Kota Metro, bisa didapat langsung di tempat buatnya nih ya, ada di Yosodadi, atau bisa juga didapatkan di pojok sekam Kota Metro. Baik sahabat PKK semuanya, ini produk-produk dari UP2K PKK Kota Metro. Baik sahabat PKK semuanya, luar biasa materi kita kali ini yang keren abis, untuk narasumber yang tentunya keren banget nih, banget keren, dan jadi motivator untuk ibu bunda yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan daripada sahabat-sahabat PK semuanya, dan bisa sudah mulai untuk kita pantau anak kita apakah sesuai pertumbuhan dan perkembangannya, karena dikatakan anak sehat, pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan usianya. Dan bagaimana juga pemerintah Kota Metro yang sangat konsisten, sangat peduli untuk anak dengan berkebutuhan khusus, sehingga Kota Metro berupaya untuk menjadikan suatu kota disabilitas yang semua layanan itu berpihak kepada anak-anak dengan berkebutuhan khusus atau disabilitas ya, seperti itu, atau disabel seperti itu, bisa terakses semua di Kota Metro. Dan bukan itu saja,
Selain pemerintah peduli juga semua sarana pelayanan juga itu kita upayakan lebih mendekatkan kepada anak-anak dengan disabilitas atau orang-orang dengan disabilitas seperti itu. Dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk sahabat-sahabat PKK semuanya dan Kota Metro menjadi kota berpendidikan, sehat, sejahtera dan berbudaya dalam mewujudkan gemerlang generasi emas Metro Cemerlang. Sampai jumpa di podcast PKK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.